Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 22351057 kelas 2F. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dan ini hasil tugas UAS saya tentang codingan di C++. Di sini perintahnya, buatlah sebuah program yang dapat mengolah data mahasiswa dengan ketentuan. 1. User menginput NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang kedua, hasil auto output yang diinginkan, NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Yang ketiga, nilai akhir 20% dari nilai kuis, tambah 30% dari nilai UTS, tambah 50% dari nilai UAS. Yang kedua, buatlah program menggunakan lebih dari satu prosedur dengan menu pilihan sebagai berikut. 1. Menghitung gaji. 2. Booking kamar hotel. Yang 3. Keluar. Ini codingan nomor 1 sudah saya ketik seperti ini ya. Dan langsung saja saya jalankan. Contohnya masukkan jumlah mahasiswa 1. Masukkan data mahasiswa, NIM-nya, NIM saya buat 22 35 567. Nama saya Rizky. Nilai kuis misalnya 80, saya ketikkan 80, nilai UTS misalnya 90, dan nilai UAS 85. Nilai akhir saya 85,5. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dan menjelaskan secara singkat tentang yang soal nomor 1 tadi. Pada awal program terdapat file beberapa baris perintah input yang mengimport pustaka atau header file yang diperlukan. IOStream digunakan untuk mengambil input dan menampilkan output. IOManip digunakan untuk mengatur tampilan output. Kemudian terdapat deklarasi struktur mahasiswa yang berfungsi untuk mengelompokkan NIM, nomor NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Struktur ini akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya terdapat dua fungsi, yaitu bilang hitung nilai akhir dan tampilkan data mahasiswa. Fungsi hitung nilai akhir digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot nilai kuis, UTS, dan UAS yang ditentukan. Contohnya 0,22, 0,3, 0,5. Fungsi ini mengubah nilai anggota nilai akhir pada objek mahasiswa yang diberikan sebagai parameter. Fungsi tampilkan data mahasiswa ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang diberikan sebagai parameter. Di dalam fungsi main, program akan meminta jumlah mahasiswa yang diinputkan dari pengguna menggunakan perintah cout dan cin. Selanjutnya, program akan mengakolasikan memori dinamis untuk menyimpan data mahasiswa dengan ukuran sesuai jumlah mahasiswa yang diperlukan menggunakan perintah new mahasiswa. Terakhir, program akan mengembalikan nilai return menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Nah, soal kedua, header. Ini codingannya, saya akan menjelaskan sedikit. Dalam contoh di atas, keterangan prosesor digunakan untuk memeriksa apakah simbol header A belum didefinisikan sebelumnya. Jika simbol tersebut belum didefinisikan, maka blok kode antara if, def, dan if akan dieksekusi. Selanjutnya, define header digunakan untuk mendefinisikan simbol header agar tidak mencegah pengulangan definisi yang dapat menyebabkan kesalahan kompilasi. Yang selanjutnya, keterangan prosesor ini biasanya digunakan untuk mencegah multiple inclusion atau pengulangan penulisan.
dari header file yang sama dalam satu unit kompilasi. Selanjutnya perhitungan function hitung gaji. Ini codingannya. Selanjutnya function booking kamar hotel. Ini codingannya. Selanjutnya main. Saya akan menjelaskan sedikit tentang main ini. Pertama-tama, program melakukan beberapa include untuk menggunakan beberapa pustaka yang diperlukan, seperti IOStream dan string. Setelah inklusi, program masuk ke fungsi main. Di dalam main, variabel pilihan dideklarasikan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan menampilkan menu pilihan yang berisi 3 opsi. Pertama, menghitung gaji, booking kamar hotel, dan keluar. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu dengan memasukkan angka sesuai dengan opsi yang diinginkan. Menggunakan pernyataan switch, program akan mengevaluasi nilai pilihan dan menjalankan fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan yang dimasukkan. Jika pilihan adalah 1, maka akan menjalankan fungsi hitung gaji. Jika pilihan 2, maka akan menjalankan fungsi booking kamar hotel. Jika pilihan 3 adalah menjalankan atau mencetak pesan terima kasih, dan program akan selesai. Jika pilihan tidak valid, program akan mencetak pesan pilihan yang dimasukkan tidak valid. Setelah menjalankan fungsi yang sesuai, program mencetak baris kosong dan kembali ke awal loop untuk menampilkan menu pilihan kembali. Program akan terus berjalan dan menampilkan menu pilihan hingga pengguna memilih opsi keluar. Baiklah, sekian saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.